Di Surabaya, ada sebuah rumah megah peninggalan masa lalu. Rumah yang konon tidak pernah benar-benar sepi, meski sudah puluhan tahun ditinggalkan. Warga menyebutnya Rumah Darmo. Banyak cerita beredar, mulai dari keluarga kaya yang melakukan pesugihan, sampai penampakan makhluk gaib yang masih menjaga tempat ini. Yang lebih menyeramkan, katanya, setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu harus meninggalkan satu nyawa sebagai pengganti. Malam ini, 3 anak muda nekat masuk ke rumah itu untuk membuktikan kebenarannya. Tapi apa yang mereka alami jauh lebih mengerikan dari sekadar mitos. Surabaya akhir tahun 2022, 3 orang anak muda, Andra, Rizal, dan Sinta, mendadak viral di TikTok karena sering bikin konten uji nyali di tempat-tempat terbengkalai. Suatu malam, mereka mendapat tantangan dari netizen. "Coba dong masuk ke rumah Darmo, berani nggak?" Awalnya mereka menganggap itu cuma omong kosong. Tapi setelah riset kecil, barulah mereka tahu kalau rumah itu bukan sembarang rumah kosong. Rumah megah bergaya kolonial yang terbengkalai sejak tahun 1980-an itu punya cerita kelam. Konon keluarga pemiliknya meninggal secara misterius dalam kecelakaan, dan katanya ada kaitan dengan pesugihan. "Bro, katanya pintu rumahnya itu nggak pernah benar-benar bisa dikunci. Siapapun bisa masuk," Rizal sambil menyalakan rokok di depan pagar berkarat. Malam itu, pukul 11 lewat, mereka berdiri di depan pagar tinggi dengan cat putih yang sudah mengelupas. Angin malam terasa berat, seperti membawa bisikan-bisikan samar. Kamera HP sudah menyala, live streaming ke ribuan penonton. Sinta agak ragu. Wajahnya pucat diterangi cahaya flashlight. "Aku nggak yakin ini ide bagus. Katanya banyak yang masuk sini nggak bisa pulang normal, Jal." Rizal hanya tertawa. "Tenang aja, Sin. Kita kan cuma bikin konten. Lagian ada aku sama Andra, cowok-cowok kuat." Tapi Andra sendiri merasakan sesuatu yang janggal. Dari balik pagar, ia melihat pintu depan rumah itu terbuka sedikit, bergoyang perlahan, seolah ada angin dari dalam. Padahal, pohon-pohon besar di sekitar rumah nyaris tidak bergerak. Dengan sedikit paksaan, akhirnya mereka melangkah masuk. Begitu melewati pagar, suasana berubah drastis. Udara jadi lebih dingin, dan suara jangkrik yang tadi terdengar ramai mendadak hilang seketika. Cekrek! Andra memotret pintu rumah yang terbuka. Di layar HP, sekilas terlihat bayangan hitam tinggi berdiri di ambang pintu. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Bro, sumpah, tadi aku lihat ada orang di dalam." Rizal menyorotkan senter. Kosong. Hanya ruang tamu besar dengan lantai marmer retak dan debu tebal di mana-mana. Mereka masuk perlahan, bau apek menusuk hidung. Ada kursi tua di pojokan masih berdiri utuh meski lapuk. Cat dinding terkelupas, menampakkan lapisan bata merah yang menganga. Sinta merapatkan jaketnya. "Kok aku merasa kayak ada yang ngikutin ya?" Tiba-tiba, prak! Pintu di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. Live chat penonton langsung meledak. "Astaga, gue dengar pintunya nutup. Ada suara perempuan ketawa nggak sih barusan? Keluar aja woi, bahaya itu!" Andra bergegas mencoba membuka pintu, tapi benar saja, pintu yang katanya tak pernah dikunci itu kali ini terkunci rapat. Dari arah lantai 2, terdengar langkah kaki. Pelan, berderit, lalu berhenti tepat di atas mereka. Mereka saling pandang, jantung berdegup kencang. Rizal mencoba bercanda untuk menutupi rasa takut. "Mungkin kucing kali." Tapi detik berikutnya, terdengar suara perempuan berbisik, lirih, menyerupali doa dalam bahasa Jawa kuno. Suara itu semakin jelas, dan dari tangga, perlahan muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, wajahnya samar tertutup rambut. Live streaming penuh dengan spam. "Anjir, ada kuntilanak! Keluar aja! Itu nyata, sumpah gue merinding!" Andra merasa lututnya lemas. Sosok itu menatap ke arah kamera, lalu tersenyum miring. Sosok perempuan itu berdiri di tengah tangga. Kepalanya sedikit miring, rambut panjang menutupi wajah. Gaun putihnya kotor,
penuh noda hitam seperti terbakar. Suaranya lirih, melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar patah-patah seperti orang menangis. Andra gemetar sambil menyorotkan flashlight. Cahaya itu malah membuat bayangan sosok itu semakin jelas. Ia tidak menginjak anak tangga, tubuhnya menggantung setengah jengkal di atas lantai. "Jal, itu bukan manusia," bisik Andra dengan suara tercekat. Sinta sudah menangis. "Aku mau keluar, aku nggak kuat." Rizal mencoba tegar, tapi wajahnya pucat pasi. "Santai, mungkin ini halusinasi." Tiba-tiba, sosok itu menoleh cepat ke arah mereka. Dari balik rambut, tampak wajahnya hancur terbakar. Sebagian kulit meleleh. Matanya kosong, berwarna putih pekat. Ia berteriak nyaring, "Balik!" Suara itu memecah kaca jendela. Sinta menutup telinga sambil menjerit. Kamera mereka bergetar, live streaming menampilkan komentar panik. "Gua lihat wajahnya, astaga! Itu kayak korban kebakaran, bro. Matikan live cepat!" Andra berusaha menarik Sinta ke pintu depan, tapi tetap saja pintu itu terkunci rapat. Tiba-tiba, dari ruang tamu, kursi tua yang tadi diam bergeser sendiri, lalu terlempar menabrak tembok. Rizal menyalakan senter ke arah lain. Sekilas terlihat bayangan hitam berlari cepat melintasi ruangan. Ada suara anak kecil tertawa di sudut gelap. Di sini, suara kecil berbisik. Mereka bertiga panik. Akhirnya mereka nekat naik ke lantai 2, berharap ada jalan keluar lewat jendela. Tangga kayu tua berderit setiap kali diinjak. Di atas, mereka menemukan lorong panjang dengan beberapa kamar. Pintu-pintu kayu tua itu sebagian terbuka, menebarkan bau anyir. Rizal membuka salah satu pintu dan hampir muntah. Di dalam kamar itu ada lukisan besar keluarga kaya. Wajah mereka semua dicat rapi dengan busana mewah, tapi mata semua orang di lukisan itu digores, meninggalkan bekas merah kehitaman. Sinta mundur ketakutan. Ini keluarganya, ini pasti keluarganya yang katanya meninggal kecelakaan. Namun saat mereka menoleh, lukisan itu berubah. Sosok ayah, ibu dan anak-anak dalam lukisan menoleh ke arah mereka bertiga. Wajah mereka menyeringai dan dari mulut lukisan itu menetes cairan hitam. Tiba-tiba, pintu kamar lain di ujung lorong terbanting keras. Sosok perempuan yang tadi muncul lagi, kini lebih dekat. Suaranya terdengar lebih jelas. Mereka belum selesai, pesugihan ini belum lunas. Sinta jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar, mulutnya bergerak sendiri, melantunkan doa Jawa kuno sama persis dengan yang hantu perempuan itu ucapkan. Suaranya lirih tapi cepat, seperti orang kesurupan. Andra mengguncangkan tubuh Sinta. "Sinta, sadarlah, jangan ikuti dia!" Tapi mata Sinta sudah terbalik putih, air liurnya menetes. Dari perutnya terdengar suara lain, berat dan dalam. "Kalian ikut masuk. Kalian harus jadi pengganti." Lampu flashlight tiba-tiba padam. Suasana gelap gulita. Tinggal suara napas mereka yang panik dan suara kaki kecil berlari di sekitar lorong. Andra berusaha menyalakan lagi, dan ketika cahaya kembali menyala, Sinta sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sepatunya, basah penuh lumpur hitam. Padahal lantai di rumah itu kering. Andra dan Rizal berdiri terpaku di lorong gelap, hanya diterangi cahaya senter yang gemetar. Sinta menghilang begitu saja, meninggalkan sepatu basah di lantai. Mereka saling pandang, jantung berdegup kencang. Suara langkah kaki kecil masih terdengar berlari di sekitar mereka. "Bro, kita harus cari dia. Tapi jangan sampai tertisah." Andra berbisik, berusaha menenangkan diri. Rizal menangguk. Mereka turun ke lantai bawah,
tempat ruang tamu tua dan dapur yang penuh debu. Dari balik sebuah lemari kayu, Andra menemukan pintu rahasia kecil, tertutup rapat tapi terasa hangat saat disentuh. Ini kayak ada yang ngundang kita masuk. Andra ragu. Dengan napas tertahan, mereka membuka pintu itu. Tangga sempit menuju ruang bawah tanah terkuak. Bau anyir darah dan dupa terbakar menyeruak. Dinding lorong bawah tanah penuh simbol aneh. Lingkaran, garis silang, dan tulisan Jawa kuno yang samar terbaca. Ini ritual pesugihan, bro. Rizal menelan ludah. Mereka menuruni tangga dengan hati-hati. Suara langkah kaki kecil masih terdengar. Tapi kini jelas ada bisikan menakutkan di setiap sudut. Mereka datang. Di ujung lorong, mereka menemukan Sinta. Tubuhnya berdiri kaku, mata putih sepenuhnya. Mulut terbuka, tapi tidak mengeluarkan suara. Di sekelilingnya, cairan hitam menyerupai tinta menetes dari simbol di dinding. Dan di tengah ruang bawah tanah, sosok perempuan bergaun putih lusuh berdiri. Wajahnya hancur terbakar, tersenyum miring. Akhirnya kalian datang. Aku tunggu kalian. Suara berat dan seram terdengar di seluruh ruangan. Andra mencoba mendekat, tapi sosok itu tiba-tiba hilang meninggalkan jejak api kecil di lantai. Sinta terhuyung, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rizal berteriak, mencoba menahan Sinta, tapi tangannya menembus tubuhnya. "Sinta, jangan pergi!" Andra hampir menangis. Di tengah kepanikan, Andra melihat buku tua tersusun di rak dinding. Ia membukanya. Halaman-halaman kuno penuh simbol ritual. Salah satu halaman menunjukkan gambar perempuan terbakar, sama persis dengan sosok yang mereka lihat, dengan catatan, "Roh ini menunggu pengganti. Setiap yang masuk harus memberi nyawa pengganti agar damai." Detik berikutnya, suara langkah kaki berubah menjadi tawa histeris, memekakkan telinga. Lampu senter mereka berkedip. Sosok perempuan muncul lagi, kali ini di atas tangga menuju ruang bawah tanah. Matanya menatap Andra dan Rizal, lalu mengangkat tangan seperti memanggil. "Waktu kalian tinggal sedikit. Pilihannya hanya satu." Rizal menoleh dan tiba-tiba lantai di bawah mereka retak. Ada jurang hitam menganga, aroma busuk menusuk hidung. Sinta terhisap perlahan, tangannya mencoba meraih Andra, tapi sosok perempuan menahannya. Andra berteriak mencoba meraih sepatu Sinta yang jatuh, tapi ketika tangannya hampir menyentuhnya, Sinta menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa tawa seram yang bergema di seluruh ruang bawah tanah. Andra dan Rizal terdiam di ujung ruang bawah tanah. Suara tawa perempuan terbakar itu masih menggema, bercampur dengan bisikan anak kecil yang menakutkan. Ruangan dipenuhi simbol ritual yang menyala samar dengan cahaya hitam. Bau anyir darah dan dupa terbakar menyesakkan dada. "Kita nggak bisa tinggal di sini, harus keluar." Rizal panik, keringat menetes deras. Andra menoleh ke arah tangga, tapi sosok perempuan itu sudah berdiri di sana, menghalangi jalan keluar. Matanya menatap tajam seolah bisa menembus jiwa. Hanya satu yang bisa selamat. Pilihannya ada di tangan kalian. Suaranya serak dan berat. Detik itu Andra sadar semua ini tentang pengganti roh.
sosok perempuan itu menunggu seseorang menyerahkan nyawa agar damai. Dan satu-satunya yang tersisa hanyalah mereka berdua. Rizal menunduk gemetar. "Bro, kita nggak bisa. Ini nggak mungkin." Andra menggerakkan senter ke Sinta. Tapi Sinta memang sudah lenyap. Mungkin menjadi bagian dari ritual sebelumnya. Air mata Andra menetes, tapi ia sadar harus bertindak cepat. Tanpa sadar, ia membaca mantra yang ada di buku tua yang tadi dia temukan. Suaranya bergetar saat mengucapkannya, meniru doa Jawa kuno yang sama dengan yang perempuan itu lantunkan. Sosok perempuan itu menjerit, tubuhnya berputar di udara, membakar simbol di lantai hingga menyala terang. Angin panas berputar di seluruh ruang bawah tanah, debu beterbangan. "Hentikan! Hentikan!" teriak Rizal sambil menutup wajahnya. Tiba-tiba cahaya merah membesar dan semuanya terasa melambat. Sosok perempuan itu menatap Andra, kemudian menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan sepatu Sinta di lantai. Andra menoleh ke Rizal, masih gemetar. "Kita selamat, tapi Sinta, aku nggak tahu." Mereka berdua berlari naik ke lantai atas. Pintu depan rumah Darmo terbuka dengan sendirinya. Udara malam yang dingin menusuk kulit. Ketika mereka keluar, mereka merasa ada yang menatap dari balik jendela lantai 2, tapi tidak ada apa-apa. Live streaming mereka masih berjalan, ribuan komentar memenuhi layar. "Waduh gila, serem banget bro. Si Sinta, ya ampun. Gua nggak berani nonton lagi." Andra dan Rizal hanya saling pandang, tubuh gemetar. Mereka tahu rumah itu bukan sekedar bangunan tua. Rumah Darmo adalah tempat yang menyimpan rahasia kelam keluarga kaya yang tidak pernah bisa sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Malam itu, mereka berjanji tidak akan pernah kembali. Tapi di dalam hati, Andre tahu misteri rumah itu belum sepenuhnya selesai. Dan begitulah, malam itu, hanya 2 orang yang berhasil keluar dari rumah Darmo. Namun keberadaan Sinta hingga kini masih menjadi misteri. Apakah ia benar-benar telah lenyap, atau justru menjadi bagian dari penghuni gaib di dalam rumah itu? Satu hal yang pasti, rumah Darmo tetap berdiri angker sampai hari ini. Menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Bagi kalian yang berani, coba kunjungi sendiri. Tapi ingat, setiap orang yang masuk mungkin saja tidak akan pernah keluar dengan cara yang sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Updane Story. Kita akan bertemu lagi di cerita horor selanjutnya yang mungkin jauh lebih menakutkan.